Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Di saat gencatan 10 hari masih berjalan, sirina justru kembali berbunyi di utara Israel. Roket ditembakkan dari Lebanon, drone ikut masuk ke permainan. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar gencatan atau hanya jeda sementara sebelum tekanan kembali muncul dalam bentuk lain? Dan yang lebih menarik, kenapa serangan ini terjadi saat pasukan Israel masih berada di dalam wilayah Lebanon? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 21 April 2026, suara sirene memecah suasana di utara Israel. Dari arah Lebanon, roket dilepaskan. Drone juga ikut dikirim. Yang membuat momen ini penting bukan cuma karena ada serangan, tetapi karena semuanya terjadi saat gencatan 10 hari masih resmi berjalan. Hizbollah mengatakan serangan itu dilakukan sebagai balasan atas pelanggaran gencatan. Israel menjawab. Militer Israel menyatakan drone dari Lebanon berhasil dicegat, lalu peluncur roket yang dipakai untuk menyerang dihantam balik. Jadi, sejak awal, yang terlihat di tanggal 21 April 2026 bukan suasana damai yang terganggu sesaat, melainkan perbatasan yang belum benar-benar tenang. Kalau dilihat sepintas, orang bisa mengira ini hanya insiden kecil di tengah jeda perang. Tapi justru disitulah letak jebakannya. Pada 21 April 2026, yang pecah bukan perang besar baru, melainkan bukti bahwa garis tembak lama masih aktif. Tekanannya tidak hilang, tekanannya hanya berganti bentuk. Bukan lagi rentetan operasi besar yang langsung menggetarkan seluruh kawasan, melainkan serangan terbatas yang cukup untuk menunjukkan bahwa kedua pihak masih saling menahan, sambil tetap saling menekan. Ini penting, karena dalam konflik seperti ini, perubahan bentuk serangan sering lebih jujur daripada bahasa diplomasi. Di atas kertas ada gencatan, di lapangan ancaman tetap berjalan. Lalu konteksnya makin jelas ketika mundur ke 20 April 2026. Sehari sebelum roket itu ditembakkan, Israel justru mempertegas kendalinya di Lebanon Selatan. Warga Lebanon diminta menjauhi sabuk wilayah perbatasan dan tidak mendekati area Sungai Litani. Militer Israel juga mengunggah peta dengan garis merah yang melintasi 21 desa, lalu menamai lebih dari 50 desa lain yang belum boleh dimasuki warga. Artinya, sehari sebelum serangan 21 April 2026, pesan yang dikirim dari lapangan sudah tegas. Wilayah itu belum dianggap pulih, wilayah itu masih diperlakukan sebagai ruang operasi. Jadi, ledakan yang muncul kemudian lahir dari situasi yang sedang dikunci ketat. Reuters juga mencatat pada 20 April 2026 bahwa pasukan Israel masih bertahan di sabuk wilayah Lebanon sedalam sekitar 5-10 km dari perbatasan. Zona itu oleh Israel disebut sebagai buffer zone atau sabuk pengaman. Di hari yang sama, PBB mengatakan pasukan penjaga perdamaian mereka terus mengamati tembakan artileri dan demolisi oleh IDF di beberapa titik di Lebanon Selatan. Ini membuat gambarnya masih terang. Saat warga belum leluasa kembali, rumah-rumah di selatan masih menghadapi penghancuran terkontrol dan jalur perbatasan tetap diatur dengan logika militer. Jadi, roket pada 21 April 2026 tidak muncul dari kehampaan. Ia lahir dari gesekan yang terus dipelihara. Disinilah makna strategis dari kejadian 21 April 2026 mulai terbuka. Israel terlihat ingin memakai jeda ini untuk mengamankan sabuk kendalinya, merusak titik ancaman, dan menciptakan jarak aman bagi wilayah utara Israel. Hizbollah bergerak dengan logika berbeda. Mereka ingin menunjukkan bahwa selama tentara Israel masih berada di tanah Lebanon, garis itu belum bisa dianggap normal. Karena itu yang sedang diperebutkan sekarang bukan sekedar soal siapa menembak lebih dulu. Yang diperebutkan adalah bentuk perbatasan berikutnya. Apakah zona 5-10 km itu hanya posisi sementara atau perlahan berubah menjadi fakta militer baru yang dipaksakan lewat waktu, tekanan, dan penguncian wilayah yang berlangsung sedikit demi sedikit.
Pada 20 April 2026, arah situasi berubah lebih jelas. Israel tidak hanya bertahan di lapangan, tetapi mulai mempertegas batas kendalinya secara terbuka. Militer Israel meminta warga Lebanon menjauhi wilayah berbatasan dan tidak mendekati area Sungai Litani. Permintaan ini bukan sekedar imbauan keamanan biasa, ini adalah sinyal bahwa wilayah tersebut masih dianggap sebagai zona aktif. Pada hari yang sama, militer Israel mengunggah peta dengan garis merah yang melintasi 21 desa di Lebanon Selatan, lalu menandai lebih dari 50 desa lain yang belum boleh dimasuki warga. Jadi, pada 20 April 2026, yang muncul bukan suasana pasca gencatan yang mulai membuka jalan pulang, melainkan ruang yang sedang dipetakan ulang dengan aturan baru di atasnya. Langkah ini penting karena peta bukan sekedar visual. Peta adalah pernyataan kontrol. Ketika garis ditarik, itu berarti ada wilayah yang diklaim sebagai area operasi. Ketika desa ditandai, itu berarti ada ruang yang belum dianggap aman untuk dihuni kembali. Dalam konflik seperti ini, kontrol tidak selalu diumumkan lewat pernyataan politik. Kadang ia muncul lewat larangan bergerak, pembatasan akses, dan garis yang digambar di peta militer. Pada 20 April 2026, semua itu muncul bersamaan. Ini membuat posisi Israel di Lebanon Selatan terlihat bukan sekedar bertahan, tetapi sedang dikonsolidasikan. Di waktu yang sama, laporan di lapangan memperkuat gambaran tersebut. Reuters mencatat bahwa pasukan Israel masih berada di wilayah Lebanon sedalam sekitar 5-10 km dari perbatasan. Zona ini disebut sebagai sabuk pengaman. Artinya, pada 20 April 2026, keberadaan pasukan itu bukan sementara dalam hitungan jam atau hari, tetapi sudah menjadi bagian dari struktur posisi militer yang lebih stabil. PBB juga menyampaikan bahwa pasukan penjaga perdamaian mereka masih mengamati tembakan artileri dan demolisi di beberapa titik di Lebanon Selatan. Ini berarti aktivitas militer tidak berhenti. Ia hanya berjalan dengan intensitas yang lebih terukur. Situasi ini berdampak langsung pada warga sipil. Pada 20 April 2026, sejumlah laporan menyebutkan bahwa puluhan desa di Lebanon Selatan masih mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda. Ada rumah yang hancur total, ada yang rusak sebagian, dan ada yang belum bisa diakses sama sekali. Ketika desa tidak bisa dimasuki, itu berarti kehidupan belum bisa dimulai kembali. Jadi yang terjadi bukan hanya soal garis militer, tetapi juga soal ruang hidup yang tertahan. Dalam kondisi seperti ini, setiap hari yang lewat tanpa perubahan justru memperkuat kenyataan baru di lapangan. Di titik ini, hubungan antara 20 April dan 21 April 2026 menjadi jelas. Sehari sebelum roket dan drone dilepaskan, wilayah di selatan Lebanon sedang dipertegas sebagai zona yang belum terbuka. Ketika ruang gerak warga dibatasi dan ketika pasukan asing masih berada di dalam wilayah tersebut, tekanan tidak hilang. Ia hanya menunggu momen untuk muncul kembali dalam bentuk lain. Karena itu, ketika serangan terjadi pada 21 April 2026, ia bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ia adalah kelanjutan dari kondisi yang sudah dibentuk sehari sebelumnya. Dengan melihat pola ini, jelas bahwa yang sedang terjadi bukan sekedar pelanggaran gencatan. Yang terlihat adalah proses penguncian ruang yang berjalan perlahan, diikuti oleh respons yang juga terukur. Setiap langkah di lapangan menciptakan tekanan baru, dan setiap tekanan memicu reaksi berikutnya. Dalam situasi seperti ini, garis depan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bergeser, dipertegas, lalu diuji kembali. Pada 16 April 2026, sebuah kesepakatan mulai berlaku. Israel dan Lebanon masuk ke dalam fase yang disebut cessation of hostilities selama 10 hari. Secara sederhana, ini berarti kedua pihak sepakat menurunkan intensitas konflik. Tapi jika dilihat lebih dalam, struktur kesepakatan ini sudah menyimpan celah besar sejak awal. Dalam rincian yang dilaporkan saat itu, tidak ada kewajiban bagi Israel untuk menarik pasukannya dari Lebanon Selatan. Artinya, pada 16 April 2026, ketika gencatan dimulai,
pasukan Israel tetap berada di wilayah yang sama yang kemudian menjadi titik gesekan beberapa hari setelahnya. Di hari yang sama, posisi politik juga mulai terlihat jelas. Pemerintah Israel menegaskan bahwa mereka akan mempertahankan zona keamanan di Lebanon Selatan. Pernyataan ini bukan sekedar respons jangka pendek, tetapi arah kebijakan yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut dianggap penting secara strategis. Di sisi lain, Hezbollah tidak memberikan dukungan politik penuh terhadap kesepakatan tersebut. Mereka memang menghentikan tembakan saat gencatan dimulai, tetapi tetap menegaskan bahwa keberadaan pasukan Israel di tanah Lebanon membuka hak untuk melakukan perlawanan. Jadi pada 16 April 2026, dua posisi ini sudah berdiri berhadapan meski dibungkus dalam istilah jeda konflik. Masuk ke 21 April 2026, benturan itu mulai terlihat nyata di lapangan. Serangan roket dan drone yang dilepaskan dari Lebanon ke arah Israel Utara tidak muncul secara tiba-tiba. Itu adalah konsekuensi langsung dari dua posisi yang tidak pernah benar-benar dipertemukan sejak awal kesepakatan. Di satu sisi, Israel bergerak dengan asumsi bahwa zona keamanan harus dipertahankan untuk melindungi wilayah utara mereka. Di sisi lain, Hezbollah melihat keberadaan pasukan tersebut sebagai sesuatu yang harus dilawan. Jadi, setiap hari dalam periode ini bukan sekedar hari gencatan, tetapi hari di mana dua kepentingan itu terus berinteraksi. Perkembangan berikutnya memperlihatkan bahwa situasi ini tidak hanya berhenti di level militer. Pada 21 April 2026, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mendorong agar negosiasi lanjutan segera dilakukan untuk mencegah eskalasi lebih jauh. Dorongan ini muncul karena jelas terlihat bahwa tanpa perubahan di lapangan, tekanan akan terus berulang. Lalu pada 22 April 2026, Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan perlunya perpanjangan gencatan, penghentian demolisi, dan pembahasan serius mengenai penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon. Ini menunjukkan bahwa dari sisi Lebanon, solusi yang diinginkan bukan hanya jeda, tetapi perubahan nyata di lapangan. Di waktu yang sama, jalur diplomasi juga bergerak cepat. Pertemuan antara Israel dan Lebanon dijadwalkan berlangsung di Washington pada pekan itu. Ini berarti pada 21 dan 22 April 2026, ada dua proses yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, militer terus bergerak, mempertahankan posisi, dan merespon setiap ancaman yang muncul. Di sisi lain, diplomasi mencoba mengejar situasi agar tidak semakin meluas. Ketika dua proses ini berjalan beriringan, hasil akhirnya sangat ditentukan oleh siapa yang lebih cepat membentuk kenyataan. Dengan kondisi seperti ini, gencakan 10 hari tidak pernah benar-benar menjadi titik berhenti. Ia lebih terlihat sebagai ruang transisi yang diisi oleh manuver, baik di lapangan maupun di meja perundingan. Setiap hari yang lewat membawa dua kemungkinan. 1. Menuju stabilitas jika ada perubahan nyata. 2. Menuju pola konflik baru yang lebih rendah intensitasnya, tetapi terus berlangsung. Pada 21 April 2026, arah itu mulai terlihat jelas melalui rangkaian kejadian yang terjadi dalam waktu berdekatan. Di utara Israel dan selatan Lebanon, jeda yang disebut gencatan tidak pernah benar-benar menghadirkan keheningan. Yang terlihat justru perubahan cara tekanan dijalankan, dari operasi besar menjadi gesekan terbatas, dari garis depan terbuka menjadi ruang yang dikunci perlahan. Peta digambar, desa dibatasi, dan posisi militer dipertahankan. Sementara itu, respons datang untuk memastikan bahwa kondisi itu tidak dianggap normal. Semua bergerak dalam ritme yang lebih pelan, tapi tetap konsisten. Ini bukan tentang siapa yang berhenti lebih dulu, melainkan bagaimana masing-masing pihak membentuk kenyataan baru di lapangan, sedikit demi sedikit. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.